Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar IPA. Dan Ibu akan membahas tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dan sambil mendengarkan penjelasan Ibu dalam video ini, kalian harus membuka materi yang Ibu sudah suruh print out kemarin, halaman 23. Oke. Jadi sambil melihat video ini, mencerna video ini, kalian juga bisa melihat materi yang ada di print out yang sudah Ibu sampaikan atau yang sudah Ibu berikan. Halaman 23. Oke, dibuka. Kita akan mulai. Apakah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu? Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia, jadi tanpa perkawinan. Jadi dilakukan oleh tangan manusia atau dengan bantuan manusia, jadi secara sengaja. Macam-macam dari perkembangbiakan ini antara lain mencangkok, menempel, menyambung, stek, dan merunduk. Kita akan membahas materi itu satu persatu dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang mencangkok, masih di halaman 23. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Dikotil itu adalah biji berkeping dua. Dan ini adalah pohon-pohon yang dapat dikembangbiakan secara vegetatif buatan, yaitu pertama ada pohon jeruk, selanjutnya pohon jambu, pohon mangga, rambutan, dan sebagainya. Jadi masih banyak lainnya. Yang Ibu sebutkan tadi itu hanya beberapa contoh pohon yang dapat dikembangbiakan secara vegetatif buatan dengan cara dicangkok. Nah, sekarang kita lihat ini adalah cara pencangkokan tumbuhan. Pertama-tama kupas kulit dan kambiumnya. Jadi kulit dari pohonnya itu dikupas. Yang kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Jadi, tanah dibungkus dengan plastik atau kelapa lalu ditempelkan ke bagian yang telah dikupas. Setelah itu ditutup rapat, ikat dengan tali. Nah, setelah sudah diikat dengan tali dan ditutup rapat, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Jadi tetap disiram supaya akar-akar ini nanti keluar pencangkokannya. Dan agar pencangkokan itu berhasil, jadi kalian harus tetap menjaga pencangkokan yang telah kalian lakukan. Setelah mencangkok, kita akan membahas menempel atau okulasi, ada di halaman 24. Menempel atau biasa disebut okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga harum manis. Mana lagi itu nama mangga ya, bukan mana lagi, bukan pertanyaan, tapi mana lagi itu nama mangga, nama buah mangga ada namanya mana lagi. Terus digabungkan dengan mangga harum manis. Bukan harum tapi manis, tapi memang namanya harum manis. Dan tujuan okulasi ini adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman
sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul. Jadi ada dua tanaman disatukan agar menghasilkan satu tanaman yang unggul, tanaman yang bagus. Nah, ini adalah cara menempel atau okulasi. Kalau tadi mengirisnya di dahan, sekarang di batangnya. Iris kulit batang yang akan ditempeli. Ada di gambar A. Iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Jadi setelah batang yang A diiris, kamu mengiris batang yang kan ada dua pohon. Yang satu kamu lubangi, yang pohon B-nya ini yang kedua, kamu ambil tunas sebesar irisan yang telah kamu potong yang di pohon A. Jadi biar ukurannya sama, biar kalau ditempel dia pas. Setelah digabungkan, irisan yang memiliki tunas tempel pada batang yang akan ditempeli. Dia diikat. Setelah kamu tempeli nih bagian yang berlubang dengan irisan pohon yang lain ditempelkan, kamu ikat supaya dia tidak terlepas. Setelah kelama-lamaan akan muncul tunas baru. Setelah tunas baru itu muncul kayak gambar D, potonglah bagian atas batang jika tunas telah muncul. Jadi kalau tunas sudah muncul, dipotong lalu ditanam kembali ke tanah. Selanjutnya, menyambung atau mengenten. Ada di halaman 25, dibuka lagi halaman 25. Di atas 25 juga ada tuh gambar tentang okulasi. Sekarang kita akan yang nomor 3, menyambung mengenten. Adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Jadi tujuannya sama kayak kopulasi. Nah, di sini ada gambarnya, ada cara-caranya. Contoh dari menyambung atau mengenten ini misalnya nih, ada dua tanaman mangga. Tanaman mangga yang pertama itu berakar kuat tetapi buahnya asam. Sedangkan tanaman mangga yang kedua itu berakar lemah tetapi buahnya sangat manis. Untuk memperoleh pohon mangga yang berakar kuat dan berbuah manis, maka batang bawah dari tanaman mangga yang berakar kuat disambungkan dengan batang atas tanaman mangga yang berbuah manis. Jadi ditempel. Pertama-tama tuh dibelah seperti di gambar, batang bawahnya itu dibelah. Batang atasnya potongnya agak runcing yang dari tanaman berbuah manis. Setelah itu batang bawah dan batang atas itu disatukan, lalu diikat. Dan jika cara pembuahan ini atau perkembangbiakan ini berhasil, maka akan menghasilkan tanaman mangga yang berbuah manis tetapi akarnya juga kuat. Jadi digabungkan dengan cara batang bawah dan batang atas disatukan. Jadi menyambung namanya. Yang keempat ada stek. Bukan stek daging ya, itu stek cara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Jadi caranya cuman kamu tancepin aja batangnya itu ke dalam tanah. Tumbuhan yang dapat di-stek antara lain.
Nah, siapa yang tidak kenal ini? Ketela, atau biasanya kita menyebut pohon singkong. Jadi jangan keder, Bu, ketela itu apa? Ketela itu pohon singkong. Di sini ada pohon tebu. Tebu itu bahan dasar gula. Tebu juga kalau langsung dimakan manis, kalau kamu pernah makan. Dia cara perkembangbiakannya bisa dengan cara di stek atau ditancapkan langsung ke tanah. Yang kedua ada pohon mawar. Juga ada lainnya. Tapi ingat, kalau kamu menyetek ini jangan asal kamu tancapin aja ke dalam tanah. Tetapi batang yang kamu ingin tancapkan ke dalam tanah itu harus kamu runcingkan dulu. Jadi bawahnya tuh nggak dasar langsung kamu tancapin ke tanah, tetapi harus kamu runcingkan dulu. Tahu kan runcing? Nih contohnya. Jadi batangnya itu kamu potong dulu menjadi runcing, seperti yang gambar kedua tuh, ditancapin ke dalam tanah, runcing kan, lalu kelama-lamaan batang yang runcing itu akan mengeluarkan akar-akar dan pohonnya itu akan tumbuh. Oke, mengerti tentang stek? Dan terakhir berarti kita akan membahas tentang merunduk, perkembangbiakan vegetatif buatan secara merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Nah, ini contohnya. Yang pertama nih, proses merunduk belum dilakukan. Nah, yang merunduk itu kamu dekatkan ke tanah. Setelah itu dalam rundukan itu akan keluar akar, tumbuh akar. Setelah tumbuh akar itu, bagian yang melengkung itu bisa kamu potong dan dia akan seperti gambar C, hasil dari proses merunduk. Dia akan tumbuh dengan sendirinya. Biasanya ini tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah ada anggur, selada air, alamanda, anyelir, dan sebagainya. Jadi itu tadi ada berapa perkembangbiakan vegetatif buatan yang telah kita bahas. Ada 5. Yang pertama mencangkok, kedua menempel atau okulasi, ketiga menyambung, 4 stek, dan terakhir merunduk. Nah, tetapi dalam perkembangbiakan vegetatif buatan ini terdapat keuntungan dan kerugiannya. Sekarang kita akan bahas keuntungan dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Setelah keuntungan ada kerugian. Kerugiannya, tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. B. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru. C. Merusak tumbuhan induknya. Nah, tadi itu keuntungan dan kerugian dalam perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Kalau kamu masih belum mengerti tentang perkembangbiakan vegetatif buatan tadi dari mencangkok sampai merunduk, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu via japri WhatsApp boleh, video call langsung juga boleh. Tapi ingat membahas tugas, oke? Nah, setelah itu ada latihan. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini.
Kerjakan di buku tulis IPA latihan, lalu kirim ke classroom IPA. Oke? Ngumpulinnya itu di tugas kelas ya, jangan di forumnya. Nanti Ibu buatkan tugas kelasnya di classroom IPA. Terima kasih karena telah mengamati video ini, dan jangan lupa membaca materi yang telah Ibu suruh print out. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya walaupun di rumah.